lupa like, comment, and subscribe. Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak darah di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salammu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Ayat pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang diampuni kesalahannya. Kelompok yang kedua adalah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kelompok yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkati engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu, kita ada di ujung tahun 2022. Firman ini sampaikan kepada kita bahwa jangan kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu, ayat 3 adalah kelompok pertama adalah orang-orang yang membuat kesalahan, membuat pelanggaran, melanggar hukum-hukum Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan atau menyatakan pengampunannya kepada orang-orang tersebut. Orang-orang ini harus memuji-muji Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia mengalami sakit, mengalami penyakit, kemudian Tuhan datang dan menyembuhkannya. Ada sakit secara fisik, ada sakit di jiwa, ada sakit di roh, tetapi Tuhan datang dan menyembuhkan dia. Sepanjang tahun ini dari tanggal 1 sampai dengan sekarang tanggal 25, ada di antara kita yang sakit, tapi kesembuhan dari pihak Tuhan itu datang, dan itu adalah wujud daripada kebaikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Kelompok yang ketiga adalah orang yang tidur di debu, tidak dihitung, tidak dianggap, tetapi Tuhan angkat dalam kehormatan, dimahkotai dengan kemuliaan. Ini juga ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ori waktu lalu tentang 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Ingat ya, dalam dahulu tidak banyak yang pandai, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang berpengaruh, tetapi Allah memilih yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Allah memilih yang sederhana dilengkapi dengan kekayaan dan hikmat, dan ada di tempat-tempat yang mulia. Haleluya. Dan itu adalah wujud kebaikan Tuhan. Saya sampaikan hari ini untuk ayat ini bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita puji Tuhan, teman-teman. Kita harus menyanyi. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku. Itu adalah satu ya. Pujilah Tuhan. Jadi Yesus lahir di tanggal ini, tetapi bukan kebaikannya dimulai di tanggal ini. Telah dimulai dari awal tahun. Bahkan di tahun-tahun yang lalu, itu kebaikan Tuhan begitu nyata dan dahsyat. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ingat sakit, ingat tikungan di Skyland sana. Itu Pak Julianus Sommer, kalau saya lewat masih saya ingat Pak Julianus Sommer. Karena tikungan itu hampir bikin Pak Julianus Sommer itu meninggal. Kalau saya naik ke ini Uncen atas ini, tanjakan itu saya ingat ada 2 orang saja, Pak Musa Isir dan Pak Ori Samuel. Karena di tanjakan itulah kecelakaan jatuh dan tanah parah. Hal itu kalau mati maka tidak akan ada di tempat ini. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan.
memberi arah kepada kita bahwa jiwa kita harus juga mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak hanya roh yang menyembah Bapa, tapi jiwa kita harus mengambil sikap untuk merenungkan. Dan salah satu bentuk yang menyelamatkan jiwa kita dari berbagai macam pikiran-pikiran yang berasal dari iblis itu adalah mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya ulang lagi, yang pertama, orang yang harus mengingat kebaikan Tuhan adalah orang yang kesalahan dan pelanggarannya itu diampuni. Saya ada di kelompok itu. Kelompok yang buat kesalahan, buat pelanggaran, kemudian kasih karunia Tuhan besar sekali sehingga mengalir dalam anugerah dan pengampunan, sehingga saya berdiri di depan ini. Ada yang macam saya juga di ruangan ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sakit kronis, sakit parah, tetapi Tuhan datang menyembuhkan. Haleluya. Kelompok ini juga ada di ruangan ini. Kelompok yang harus mengingat kebaikan Tuhan. Selangkah saja mau menghampiri, selangkah saja kematian datang, itu detik saja. Tetapi di detik yang itu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, untuk menikmati 365 kali. Saya kalau lewat di Toyota jalan turun-turun masih saya ingat Pak Om, karena di jalan itu tabrakan brutal terjadi. Saya nonton CCTV-nya dan saya bilang, hari itu kalau Tuhan tidak ada di situ, Pak Om tidak akan duduk di ruangan ini. Saya ingat Priscilla ini, mama mengandung sampai sudah tidak ada kekuatan. Antara Priscilla lewat atau mama lewat. Tetapi di dalam kelemahan itu kekuatan Tuhan masuk dan memberikan kekuatan kepada mama, sehingga ini Priscilla ini bisa menjadi di depan. Itu cerita yang saya tahu. Ada banyak cerita, dan itu adalah kumpulan cerita dari kebaikan Tuhan yang harus melindungi jiwa kita. Maka ketika kita datang di tempat ini atau di motor, di mobil, cepat sekali kita terkoneksi dengan Tuhan. Nanti kalau kita baca di ayat 9 sebelum, ada satu kelompok lagi, kelompok yang buat pelanggaran kesalahan, tetapi Allah tidak membalas setimpal dengan pelanggaran dan kesalahan yang dia buat. Ada kelakuan suami yang istri tidak tahu, anak tidak tahu, keluarga tidak tahu. Ada kelakuan istri yang suami tidak tahu, anak tidak tahu. Allah tutup rapat, kemudian tidak mengubah itu untuk diketahui oleh banyak orang, dan itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Itu juga ada kelompok itu di ruangan ini, kelompok yang buat kesalahan tapi Tuhan tidak singkapkan, Tuhan tutup rapat. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Itu kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang kita harus ingat, renungkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu penggunaan, karena saya rencana menggunakan karena ini hari di mana Yesus lahir. Jadi kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 9, 10, 11, dan 12. Nanti teman-teman yang menyanyi ini juga harus disediakan air, karena mereka menyanyi dari awal sampai akhir. Kalau pengorban kering maka suara akan hilang, maka hari Rabu, hari Minggu tidak ada yang menyanyi. Jadi itu harus disediakan air. Ini hari ini Jemaat Galilea yang tugas. Nanti besok Jemaat Sion, ingat ini teman-teman yang menyanyi ini harus ada air komplit. Bukan air gelas, air botol. Matius pasal 2. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, ayat itu dulu. Bapak Ibu, dalam perenungan yang cukup panjang saya bertanya tentang ayat ini kepada Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus memberitahukan saya bertanya, Roh Kudus, apakah yang dimaksud dengan bintang yang dilihat oleh 3 orang Majus, apakah itu bintang secara fisik
yang ada di langit. Saya bertanya cukup lama. Suatu ketika malam awal Desember kemarin, Roh Kudus pimpin saya untuk esok baca kitab Wahyu, dan saya baca. Saya menemukan ternyata yang dimaksudkan oleh ayat ini tentang bintang yang ada dan dilihat oleh ketiga orang Majus, Baltasar, Melkiades, dan Kaspar. Mereka lihat bintang ini dan kemudian bintang ini bergerak. Kalau kita baca ayat ini, bintang ini bukan seperti bintang di langit, karena dia berjalan mendahului, dia berjalan bergerak mendahului tiga orang Majus, dan dia berhenti tepat di mana Yesus itu ada. Dan Bapak Ibu, ternyata itu bukan bintang secara fisik, tetapi kita Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20 kita sama-sama lihat. Jadi waktu Rasul Yohanes melihat penglihatan luar biasa, melihat Yesus di Pulau Patmos, ada satu yang dilihat oleh Yohanes, yaitu adalah Yesus memegang ketujuh bintang. Ketujuh bintang dia berhasil ada 5 bintang saja. Kemudian Italia itu hanya 4 bintang saja. Jerman itu 4 bintang. Kemudian Uruguay, Argentina kemarin jadi akhirnya ada bintang 3. Uruguay dan Prancis masih bintang 2 ya, masih bintang 2. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus 7 bintang. Jadi dialah yang menjadi pusat perhatian kita. Kita bersyukur karena ibadah perayaan Piala Dunia di Qatar itu selesai tanggal 25. Kalau tidak, orang tidak pakai baju Natal, orang pakai baju Prancis lah, pakai baju Brasil lah. Karena itu game sepak bola dia lebih besar daripada game Natal. Tidak ya, itu saya bilang saja. Ini pawai dari Sinterklas tidak seperti pawai waktu Argentina menang. Itu pawai sampai mati luar biasa. Tapi kalau kita merujuk ke ayat ini, itu Yesus pegang 7 bintang, dan dia lebih besar dari bintang-bintang yang ada di dunia. Haleluya. Yesus pegang ketujuh bintang, dan ayat 20 menjelaskan begini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tanganku dan ketujuh kaki dia yang masih itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan keturunan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Bapak Ibu, ketika saya temukan ayat ini dan saya paham, Roh Kudus mulai sedikit menjelaskan tentang ternyata dalam bentuk kehadiran Yesus itu selalu malaikat akan terlibat. Malaikat ada di situ dan kemudian memberikan petunjuk kepada 3 orang Majus bahwa di sini tempatnya. Yesus waktu lahir malaikat muncul. Yesus waktu mengalami penderitaan di bukit taman Getsemani, malaikat harus tiba di situ untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tidak hanya sampai di situ. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu ada satu malaikat yang mukanya seperti kilat, itu turun dari tempat yang maha tinggi untuk bagaimana hadir untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tidak hanya sampai di situ. Waktu Yesus naik ke surga, ada tak malaikat? Ada tak, Bapak Ibu? Ada atau tidak? Iya, malaikat dua berdiri untuk memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus. Jadi kehadiran para malaikat itu juga adalah utusan yang diutus dari surga untuk menyampaikan berita kepada orang-orang yang belum mengenal siapa itu Yesus, termasuk 3 orang Majus. Hari ini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, malaikat-malaikat Tuhan itu menjadi makhluk roh yang sangat nyata sekali yang disediakan untuk orang-orang percaya. Karena mereka memberikan petunjuk-petunjuk jelas kepada 3 orang Majus sampai di pintu untuk mengetahui bahwa yang di dalam rumah itu benar-benar Yesus.
Karena di dalam satu kampung itu bukan hanya Yesus yang lahir, itu ada banyak anak-anak yang lahir. Harus ada malaikat Tuhan untuk memberitahukan bahwa itulah Yesus, Anak Domba Allah. Kemarin hamba Tuhan sampaikan bahwa dialah Raja Agung, dialah Imam Besar Agung, dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tanpa petunjuk dari malaikat-malaikat Tuhan, itu akan ada kekaburan. Di dalam perjanjian lama, itu kehadiran para malaikat sangat menentukan sekali kehidupan rohani dari orang-orang percaya. Terutama kita akan baca seterusnya, kita akan sampai di ayat yang ke-12, ayat 10 saya baca. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, malaikat memberi petunjuk jelas kepada 3 orang Majus tentang lokasi di mana Yesus itu dilahirkan. Di tengah-tengah banyak anak-anak, tetapi malaikat yang sama juga memberikan jalan keluar kepada 3 orang Majus. Bapak Ibu bisa sepakat dengan saya bahwa bintang itu adalah malaikat? Kalau Bapak Ibu tidak sepakat, saya jelaskan. Lucifer itu diberi nama bintang fajar. Dia punya nama itu bintang fajar. Nanti nubuatan Yesaya pasal 14 ayat 12 13 ada sebuah niat hati dari Lucifer untuk dia naik dan mengatasi bintang-bintang langit, mengatasi bintang. Jadi Lucifer mengangkat dirinya melebihi para malaikat-malaikat, bahkan mau mengambil alih posisi daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan kitab Yesaya itu memberi gambaran daripada Lucifer adalah bintang fajar. Dan memang alamat dari kata bintang ini berhubungan dengan malaikat. Malaikat yang menyertai, malaikat yang melindungi, malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang percaya. Diskusi antara Daniel ketika berdua 21 hari, itu Gabriel dengan Mikael datang, pasal 11, pasal 12. Itu datang diskusi panjang. Itu bukan Roh Kudus turun. Itu Gabriel dan Michael menyampaikan pesan tentang peristiwa di akhir zaman. Dan memang bisa malaikat ini menjadi utusan Tuhan yang tidak terlalu dianggap penting di hari-hari ini sebenarnya. Padahal mereka ada pesan-pesan khusus yang mereka bawa. Alkitab ditulis ada 4 malaikat besar, ada Gabriel berbawa utusan Tuhan, Michael malaikat perang, kemudian Abaddon itu penjaga ini, pintu gerbang maut ini, itu berdiri untuk jaga. Jadi Bapak Ibu, petunjuk Tuhan atau kehendak Tuhan datang bicara kepada kita selain di hati nurani kita, tetapi ada utusan Tuhan, yaitu para malaikat yang juga diutus untuk menyampaikan perintah. Terjadi peristiwa yang sangat mengerikan di Sodom dan Gomora. Itu untuk malaikat ini makhluk non fisik, imaterial, tetapi harus menjadi manusia untuk menyelamatkan yang namanya Lot. Harus datang ke Abraham. Karena ini kepentingan penting orang-orang kudus, mereka harus jadi manusia. Alkitab mencatat itu 2, malaikat jadi manusia. Di zaman Abraham, kemudian di zamannya Simon Petrus. Waktu lagi korban dan Simon Petrus ditangkap, malaikat turun. Haleluya. Ayat 12 bilang begini, bagian B. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. 3 orang Majus tidak melawan kelompok kecil.
3 orang majus bukan lawan geng mafia. 3 orang majus ini lawan raja. Lawan raja yang punya wewenang untuk mencegah tangkal ya, cegah untuk keluar, cegah untuk masuk. Punya kekuatan militer untuk bagaimana mengambil segala kebijakan untuk menjatuhkan dan membunuh. Dan itu dialami oleh 3 orang majus. Tetapi karena malaikat Tuhan, maka ada jalan lain yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Saya sampaikan hal ini bahwa kita harus tetap berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kesulitan dan kesukaran, sehebat apapun, pasti akan ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita melalui. Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego melawan pemerintah. Tidak ada jalan. Kebijakan turun, aturan perundang-undangan turun. Kepres juga turun bahwa harus masuk ke dalam api yang dibakar. Tetapi apa yang terjadi? Logika begini, kalau api besar Tuhan suruh hujan saja, api padam. Tapi hari itu hujan tidak turun. Tuhan tidak pakai hujan. Tuhan utus malaikatnya tiba dalam api untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Itu pertolongan dan mujizat yang luar biasa. Dan yang dibuang ke mulut singa. Mulut singa ini juga pun kebijakan. Saya kurang tahu yang Allah bicara tentang ayat ini. Kita akan bertemu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin di tahun-tahun depan yang akan memberatkan, akan menyusahkan kita, akan seolah-olah hak kita itu dirampas. Kemudian kepemilikan kita itu dirampas. Tetapi kalau orang yang tetap percaya kepada Yesus, pasti ada jalan. Jangan coba geserkan Yesus dari hati kita, dari jiwa kita, karena dia buka jalan. Saya dulu kalau saya ingat satu kesaksian saya selalu cerita. Tapi itu cerita yang akan saya ulang-ulang karena itulah yang membuat saya terhubung dengan Tuhan. Saya katakan kita ambil matua di sana. Bangku besar begini. Saya kalau tidak ambil matua, karena instruksi bilang begini, jangan ambil matua, nanti selesai dulu baru ambil matua. Karena kalau ambil nanti matua tahun depan itu tidak berbuah. Sudah akhirnya semua patah di bawah. Tapi saya tidak tahu apa yang menggerakkan saya. Bukan saya tidak tahu, saya tahu pasti bahwa itu Tuhan. Sama itu mau ambil matua dan bangku besar ini tiba di dalam saya. Hari itu kalau saya berdiri selesailah saya. Tapi karena Tuhan punya kebaikan untuk saya, haleluya. Dengan caranya menyelamatkan, dengan caranya menolong, dengan caranya melumpuhkan. 3 orang majus melawan kebijakan Herodes. Tetapi ada jalan lain yang Tuhan tunjukkan. Rupanya Herodes sudah malam, timur barat utara jangan, tidak boleh mereka ini keluar karena mereka membawa berita yang mengangkat raja lain selain saya. Ada pertentangan yang muncul dari para pemimpin ketika orang-orang benar menyampaikan pemikiran, menyampaikan gagasan dan ide. Bapak Ibu yang kerja di kantor, gagasan dan pikiran kita yang dari Tuhan kita sampaikan belum tentu diterima. Dengar baik, tetapi bisa saja ada rancangan jahat yang dirancang untuk bagaimana menolak kita atau menjatuhkan kita. Tetapi karena ini orang manis pergi ke raja di atas segala raja. Jadi itu malaikatnya untuk menunjukkan jalan lain. Haleluya. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tahun 2022 sekarang, tahun 2020 itu tema Natal adalah God with us. Allah beserta kita, Immanuel. Sesudah tema itu keluar, kemalaman terjadi di mana-mana. Tewas, COVID ini jalan semula, Tuhan tidak ada.
Tapi rupanya tema ini sudah mengawal bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya di sini juga kena COVID. Jadi saya cerita sedikit. Jadi maupun sudah tanda-tanda COVID sudah jelas, sudah tidak ada penciuman. Sudah kita pergi ke Profita. Sudah jelas tentang hasilnya. Kalau ini bagaimana kita dengan petunjuk dokter. Kita sampai di sana begini periksa. Bapak Ibu, ini secara fisik ini jelas bahwa tanda-tanda COVID hasil keluar negatif. Saya bilang, ini dokter salah periksa. Kita masuk kembali. Harus dipastikan bahwa ini karena itu tanda-tanda jelas, tapi hasilnya negatif. Kata beliau diskusi dengan langsung dan tinggal saja di rumah. Tidak usah dikarantina, tinggal saja di rumah. Ini kan yang tidak kena COVID mungkin tidak kita guna. Tapi yang kena COVID itu akan gunakan berbagai cara. Telepon dokter inilah, obat itulah. Semua digunakan. Ya, kira-kira kita bawa ya. Oh, ini telepon medis. Karena ini menyangkut dengan kondisi yang kita alami. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang meluputkan kita? Haleluya. Saya beritahu bahwa ada jalan lain yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dokter bilang negatif, saya nilai dengan istri positif. Percaya yang mana? Mau tidak mau kita percaya dokter. Akhirnya tinggal di rumah dan sembuh. Saya sembuh, istri sembuh, kemudian anak pun tidak kena sama sekali. Dan itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Haleluya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tema tahun 2021 itu adalah kasih yang menggerakkan persaudaraan. Sekarang tema kita di tahun 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Haleluya. Tema ini juga kalau dibaca sesaat itu tidak dipahami. Bagi orang sambil ambil itu tidak memahaminya, tidak akan memahami. Bahkan ini digunakan sebagai permainan untuk Prancis lagi. Brasil dipulang, Spanyol dipulang, itu pakai tema-tema ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Seolah itu jalan musibah dan jalan malapetaka. Tapi kalau saya jelaskan saat ini, Bapak Ibu bisa paham ya, bahwa Tuhan mampu membuat jalan saat dia terjadi. Ada kesulitan, ada masalah, Yesus akan ada di sana untuk membuka jalan. Ini yang tidak mungkin jadi mungkin asal tetap berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab peristiwa di Bethlehem, peristiwa yang menggemparkan dunia, di satu sisi ada 3 orang mati bersukacita karena mereka luput, tetapi di sisi yang lain itu ibu-ibu di Rama itu menangis karena anak-anaknya dibunuh. Jadi sebuah pertanyaan, apakah 3 orang manusia ini lebih penting daripada anak-anak yang adalah golongan Israel? Apakah 3 orang manusia lebih penting? Seharusnya Allah tidak bunuh anak-anak itu, tidak bunuh, tapi Allah bunuh. Karena Allah mau mempertegas siapa itu Yesus. Jangan ada yang lain selain Yesus, karena kehadiran Yesus di bumi itu sudah direncanakan sebelum dunia ini dijadikan. Setiap suku, kaum, bangsa dan bangsa penderita kekuasaan dan kerajaan harus menerima Yesus. Kalau tidak menerima Yesus, musibah terjadi, malapetaka terjadi, pembunuhan terjadi. Saya ingatkan untuk kita semua, jangan tinggalkan Yesus. Jangan nomor-2kan Yesus. Jangan ada berhala lain yang bisa bagi Yesus. Alkitab catat dengan jelas pembunuhan massal terjadi karena hanya 3 orang Majus yang diluputkan, yang lain dibunuh. Saya bukan hal ini. Setelah kita ini salah ada pesan yang saya sampaikan bahwa di tahun depan kita masuk sama seperti ketika Allah memimpin Yakub itu keluar dari rumah Laban. Allah memberi pesan kepada Yakub bahwa semua berhala-berhala itu harus dikubur, harus dicek dan harus dikubur, dibuang, dan hanya Allah Israel sajalah yang menyertai. Kita tidak tahu tahun 2023 ini seperti apa.
menjadi sebuah misteri. Tetapi Alkitab mendukung kita, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menemukan jalan lain. Haleluya. Masih tersisa 6 hari lagi untuk kita mengakhiri tahun 2022. Bapak Ibu sini selalu hafal hari-hari dalam 1 tahun. Kita yang lupa, tapi beliau selalu mengingatkan kepada kita bahwa 1 tahun itu 365 hari. Berarti sudah 300 berapa hari ini? 360 hari, tinggal 6 hari lagi. Begitu. Ya, jadi 6 hari lagi kita mengakhiri tahun ini. Hari ini juga bertepatan di ibadah raya dan juga tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu atas nama pengurus cabang, penatua, hamba Tuhan, diakonia, hamba Tuhan, pendoa syafaat, pemuda, musik, tamburi, seluruh komponen para serubatel menyampaikan selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus.
kita berjumpa. Bapak yang baik, Bapak Sejari, terima kasih buat kebaikan kasih dan penyertaan yang telah menyertai kami. Seluruh jemaat khususnya di hari ini, Minggu pagi, Minggu yang ke-52 dari tahun 2022, kami telah datang beribadah bersekutu dengan Engkau, sumber kekuatan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Kau telah melawat kami, Kau juga telah berfirman kepada kami, supaya kami tetap mengikuti jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Kami terhindar, terluput dari segala sesuatu yang mencederai. Dan puji-pujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Lagi beberapa hari kami akan melalui sampai pada tahun baru. Tuhan menjaga kami, menyertai kami dalam beberapa waktu ini, pribadi, keluarga, seluruh jemaat. Kami yang ada di kota ini, bahkan yang akan pergian, ada dalam perlindungan daripada Engkau sampai kami akan berangkat minggu depan ke tahun 2023. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami setiap bersuka cita daripada Kristus penuh kami. Terang hikmat bersinar dalam diri kami, diskusi kami, komunikasi kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, menyambut hadir Tuhan, berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan, Shalom, selamat Natal dan selamat hari Minggu. Kami selaku panitia perayaan Natal Gereja PK Barangiji Jalan Suci tahun 2022 di cabang Kota Jayapura menyampaikan selamat merayakan Natal seluruh umat Tuhan Gereja PK Barangiji Jalan Suci Kota Jayapura. Tuhan memberkati kita semua, kiranya damai Natal di tahun ini memberkati kita semua dan kita hendak kembali kepada persekutuan yang erat, hidup mesra dengan Tuhan sebagaimana tema Natal tahun ini mengisyaratkan, menyampaikan bahwa pulanglah, kembalilah kepada kehidupan yang layak sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan, amanah Tuhan, yang dimana Dia telah datang di muka bumi untuk membawa kita kembali kepada kemuliaan sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Natal kali ini temanya adalah Roh Kuduslah yang tuntun jalan lain. Jadi sekalipun iblis itu pakai Herodes dengan berbagai macam cara menghalangi apa yang merupakan kehendak Tuhan, tapi Tuhan itu, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus Maha Kuasa. Dia bisa membuat jalan baru bagi anak Tuhan, seorang anak Tuhan yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini tidak boleh lepas dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, supaya dalam menghadapi masalah atau tantangan yang itu adalah Herodes, tapi dengan adanya berharap teguh kepada Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Dia mampu memberi jalan kelepasan, jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Tuhan berkati.